Oke, Small Listeners, kembali lagi dalam program Perempuan Bertutur ya. Episode kali ini menghadirkan seorang wanita, seorang perempuan Indonesia berlatar belakang pendidikan ya, yang pasti yang satu ini mungkin sudah pernah juga ya berseliweran di Smart FM. Ada Ibu Anita Maharani, Deputy Head of Program Blended Learning Bina Nusantara atau BINUS. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya? Pagi Mbak, kabar baik. Oke, hari ini kita akan berbincang sedikit Bu, karena Smart FM mengangkat tema perempuan cahaya bangsa di bulan April ya, di mana ini bulan yang menggembirakan juga untuk perempuan-perempuan Indonesia karena kita memperingati Hari Kartini dan tema yang kita angkat adalah perempuan cahaya bangsa. Nah, kalau kita menilik seorang perempuan ini kan punya kekuatan-kekuatan yang istimewa ya Bu ya, dan perempuan pastinya punya kecantikan dari luar dan juga dalam. Tapi kalau menurut versi Ibu Anita sendiri, keistimewaan perempuan itu letaknya di mana sih, Bu? Kalau perempuan itu istilah singkatnya itu ngademin. Oke, ngademin. Ngademin. Jadi Aha. pasti akan dirasakan sama orang-orang yang berinteraksi dengan perempuan gitu. Lebih tenang karena memang pembawaan secara intonasi nada, terus kemudian pendekatannya gitu ya. Pasti arahnya lebih ke ibuan gitu. Jadi Ya. identiknya ke sana sih. Ngademin itu yang salah satu yang mungkin saya bilang definisi perempuan gitu ya yang saya lihat selama ini. Oke, ngademin ya. Kalau mungkin dari penglihatan Ibu, perempuan tuh sosoknya seperti apa? Apakah multitasking dalam mungkin bekerja, terus melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, detail, seperti apa lagi, Bu? Nah, saya kurang setuju sama multitasking sebenarnya, Oke. karena justru itu sebetulnya menyiksa perempuan gitu. Tapi Yes. saya lebih setuju ketika kita bilang bahwa perempuan berusaha sedemikian rupa sehingga nggak kelihatan stres. Karena dia punya cara untuk mengalihkan gitu. Entah dia misalnya senang masak atau senang misalnya bercengkrama dengan keluarga atau dia melakukan kegiatan-kegiatan hangout sama teman-teman. Untuk yang multitasking itu kelihatannya multitasking, tapi sebenarnya dia sedang berusaha untuk menunjukkan bahwa dia itu bisa semua gitu. Makanya ada sifat powerful kan gitu ya. Perempuan super mom gitu. Dia sedang berusaha untuk menunjukkan bahwa dia itu bisa menjadi kontributor dalam kehidupan orang-orang di sekelilingnya gitu. Sedangkan dia itu mungkin ya itu tadi ya, manage banget tuh untuk kelola dirinya supaya nggak stres gitu. Oke, berarti itu salah satu keunggulan wanita juga ya, Bu ya, untuk bisa mengelola stres, bisa terlihat apa ya, fine gitu di depan banyak orang, bekerja dengan baiknya, tapi mungkin juga di kepala harus memikirkan keluarga dan juga rumah ya, Bu ya? Iya, betul. Aha, oke. Nah, kita balik lagi mengenai perempuan cahaya bangsa. Pasti kalau misalnya perempuan juga identik ya, Bu, melahirkan generasi-generasi emas. Tidak hanya seorang ibu, tapi juga mungkin ibu sebagai pengajar juga, ini melahirkan generasi-generasi emas juga. Atau mungkin pemimpin-pemimpin perempuan di luar sana juga pastinya melahirkan generasi-generasi emas. Menurut Ibu, bagaimana nih supaya perempuan-perempuan di luar sana bisa sukses melahirkan generasi-generasi emas yang pastinya bisa berdampak juga untuk lingkungan dan juga bahkan negara. Silakan Ibu. Makasih Mbak. Kalau menurut saya berarti itu masalah sabar gitu. Nah itu kan kekuatan perempuan juga, cenderung lebih sabar untuk dapat apa yang dia cita-citakan gitu ya. Oh, internet saya mungkin kurang stabil nih. Ya jadi itu adalah salah satu cara bagaimana perempuan sebetulnya bisa andil ngebentuk sosok baru gitu ya. Karena kalau misalnya saya pelajari, kebetulan bidang saya, apa yang saya lagi tekuni itu tentang bisnis keluarga gitu ya. Pebisnis ulung itu di dunia itu diantaranya berhasil karena memang orang tuanya yaitu terutama ibu. Nah, itu nggak disadari oleh mereka, tetapi mereka memang punya kayak andil besar karena apa? Apapun yang dilakukan oleh ibu gitu ya, terutama di rumah atau di lingkungan publik itu ternyata berdampak besar bagi lingkungan sekitarnya. Jadi ya sabarnya perempuan itulah yang kemudian menghasilkan sesuatu. Contoh kalau misalnya di pendidikan, makanya perguruan tinggi itu kalau ada perempuannya biasanya murid-muridnya lebih dekat ke dosen perempuan gitu, karena dianggap lebih bisa mendengarkan gitu ya. Mungkin itu yang lebih penting sih sebenarnya, memahami permasalahan orang lain gitu. Jadi pendekatannya
interpersonal gitu ya. Itu sih yang dilakukan biasanya. Oke, tapi berarti menurut Ibu banyak juga nih ya perempuan yang belum menyadari kekuatannya itu, tapi tiba-tiba udah ada dampaknya. Nah, ini gimana nih Bu untuk menyadari bahwa sebenarnya saya punya sesuatu loh di dalam diri saya gitu, Bu? Nah, biasanya karena ada ada tanggapan dari orang-orang yang dia bantu sih. Ada Oke. kayak misalnya pernyataan, "Terima kasih ya Bu, terima kasih ya Ibu." Itu Mhm, yang kadang-kadang membantu juga para perempuan ini untuk menyadari mereka tuh punya andil besar gitu. iya. Jadi jadi istilahnya tuh kalau di keilmuan tuh invisible role gitu ya. Jadi dia Mhm, itu bisa berperan tampak harus kelihatan jadi orang hebat, tapi orang yang ngerasain lah yang tahu bahwa orang ini tuh sebetulnya punya dampak besar buat kehidupan dia. Dia mhm, nggak mungkin lupa sebenarnya sama jasanya dia, cuma emang nggak kelihatan gitu. iya. Seperti Oke. Mungkin Bu Anita juga boleh sharing nih pengalaman Ibu gitu ya untuk menghasilkan generasi-generasi yang mungkin juga sukses di bidang bisnis. Seorang perempuan juga jadi Deputy Head of Program Blended di BINUS juga, Bu. Mungkin boleh sharing sedikit, silakan. Kebetulan saya udah sekian belas tahun di dunia pendidikan gitu ya, jauh Mhm. sebelum di BINUS juga demikian. Nah, jadi kebanggaan saya adalah ketika saya ngelihat alumni saya sekarang udah jadi lebih hebat daripada kami Oke, gitu. Jadi ya. pertama karena bidang bidang saya, terus kemudian saya ngelihat ada alumni saya yang sekarang kita datengin lagi balik ke kampus gitu ya untuk cerita sama adik kelasnya, dan dia sudah berbeda sekali dari pertama kali kami ketemu gitu. Itu yang kebanggaan saya sih gitu ya. Tanpa harus kita sebut orangnya satu-satu, tapi Ya. rasa itu pasti selalu ada gitu, Mbak. Mhm. Oke, jadi ketika melihat murid-murid yang mungkin dulu diajar sama Ibu Anita, sekarang sudah bisa jadi lebih sukses mungkin dari Ibu ya, atau mungkin dari dulu ceritanya gimana pengalaman dia belajar sekolah, sekarang sukses itu jadi kesenangan pribadi juga ya Bu Ya. ya, kepuasan pribadi ya. Dan mereka Oke. masih mau kontak gitu tuh yang Oh, oke. itu yang kebetulan pasti setiap orang akan merasa bahwa dia punya bagian, dia jadi bagian dari hidupnya orang tersebut gitu. Yes, koneksi dan relasi itu masih tetap dijalin dengan baik ya Bu ya. Betul. Oke, kehadiran perempuan juga pastinya bisa jadi cahaya bangsa ya, seperti yang kita sharing sebelumnya Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana nih supaya perempuan bisa bercahaya sesuai dengan talentanya? Karena kita yakin setiap manusia di dunia itu pasti punya talenta, punya keunikan masing-masing yang diberikan Tuhan yang berbeda-beda, dan juga pastinya ini bisa juga nih jadi senjata untuk menjadi cahaya. Bagaimana Bu? Silakan. Jadi hebat untuk orang lain tanpa harus merasa hebat untuk diri sendiri. Itu sih menurut saya. Aha, Karena kita oke. punya kelemahan kan. Ya, Kalau kita ya. ngejar cahayanya, pasti kita akan cenderung perfeksionis. Kita berusaha untuk menutupi kepada orang lain bahwa kita ini sebetulnya juga punya waktu untuk mengistirahatkan diri sendiri gitu ya, dari hiruk-pikuk kehidupan kerja, kehidupan sosial gitu. Jadi biarkan orang lain yang menilai bahwa kita ini bermanfaat buat mereka, tapi jangan sampai kita merasa bahwa kita ini hebat. Itu yang Mhm. mungkin saya pikir yang saya alami selama ini dan belajar dari orang-orang hebat juga bahwa mereka nggak selalu harus nampak bright, tapi mereka berdampak buat orang lain yang dia tidak tahu. Oke, jadi, banyak perempuan, seperti yang Ibu Anita bilang ya, banyak mereka tidak menyadari bahwa mereka ternyata sudah mempengaruhi, sudah memberikan dampak untuk sekitar. Tapi banyak juga nih Bu, apalagi untuk perempuan-perempuan yang mungkin masih muda ya, belum bisa mengenali dirinya, belum mengetahui potensi dirinya. Ada nggak Bu saran ataupun tips untuk perempuan-perempuan muda yang mungkin mendengarkan kita nih saat ini? Nah, tips saya mungkin belajar dari orang lain juga yang saya kagumi begitu ya, Mbak. Jadi biasakan kita mendengar orang lain dan selalu merasa haus pengetahuan. Jadi bahwa Oke. kita ini nggak pintar sama sekali gitu. Kita Aha. nggak pandai, kita nggak hebat. Itu yang menjadi kunci utama bahwa kemudian akhirnya kita mau belajar dan improve gitu, mengembangkan diri. Jadi akhirnya ciri khas kita nanti kelihatan sendiri sih. Orang akan mengenal kita apa adanya. Mhm. Apa harus kita gembar-gembor apa gitu ya di sosmed atau apa, orang akan kenal kita dengan sendirinya. Ya, dan sekarang juga nih banyak ya Bu, perempuan-perempuan yang sudah jadi leader, terus juga mungkin yang biasanya dikerjakan laki-laki, sekarang banyak juga nih perempuan ya, ada di posisi tersebut. Ibu melihat hal ini semakin kesini semakin banyak seperti apa Bu? Bagus kok, sebenarnya gini, itu pertanyaan bagus dan memang seringkali diuji di Ya. riset-riset Mhm. di akademik gitu ya, bahwa keterlibatan perempuan di ruang publik itu sekarang semakin banyak. Ya. Pada dasarnya sih sebenarnya karena
struktur demografi masyarakat gitu ya, yang mungkin kelihatannya perempuan-perempuan berprestasi ini punya peluang lebih banyak untuk masuk ke dunia kerja dan mereka berani untuk membagi waktunya dengan baik gitu antara kehidupan keluarga sama kehidupan profesi. Nah, di sisi lain sebenarnya ini akan menciptakan kompetisi yang menarik nih antara laki-laki sama perempuan bahwa tidak lagi lihat perempuan itu sebagai seseorang yang lemah. Ada loh masanya perempuan itu dianggap nggak pantas duduk di posisi manajerial karena dianggapnya nanti kalau dia udah nikah pasti nanti digangguin sama anaknya, sama urusan-urusan keluarga. Tapi sekarang nggak begitu lagi. Dan karena memang mereka mampu tadi yang saya bilang, Mbak. Mereka ini soalnya selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa mereka tuh bisa. Sehingga kadang-kadang dia nggak sadar gitu. Dia tuh juga perlu istirahat gitu. Jadi pasti di ruang publik lebih aman. Ya, ini menarik ya Bu ya kalau kita bahas tentang kompetisi antara perempuan dan juga laki-laki ya. Karena memang seperti yang Ibu Anita bilang banyak sekali akhir-akhir ini keterlibatan perempuan di ruang publik. Bahkan kemarin aku baca juga BUMN sendiri untuk posisi topnya diharuskan nih 15% ya dari seluruh posisi ini ditempati oleh perempuan. Jadi kita lihat memang perempuan-perempuan di zaman now gitu ya, ini sudah mulai bisa berkarya, berkarir, dan pastinya sukses di bidangnya masing-masing. Seperti contohnya juga Ibu, sebagai salah satu pengajar ya, dan juga pasti sosok yang mungkin ada di balik dunia pendidikan. Mungkin Ibu ada pesan terakhir ya untuk para perempuan di luar sana untuk bisa menjadi diri sendiri dan juga pastinya bisa bercahaya untuk orang-orang di sekitar ataupun lingkungan. Silakan Ibu. Tidak perlu sibuk cari popularitas, itu sih mungkin biar orang yang cari kita karena kita gitu. Yes. Itu yang penting. Jadi mulai dari dalam diri sendiri ya Bu, nanti akan terpancar keluar ya. Betul, saya lebih setuju itu sih. Oke, perbincangan kita cukup singkat padat tapi sangat bermakna Ibu, sudut pandang dari seorang pengajar dan juga Deputy Head of Program Blended Learning BINUS, yaitu Ibu Anita Maharani. Terima kasih banyak waktunya Ibu, sudah mau diganggu sebentar. Semoga ini juga jadi pandangan yang baru ya untuk para perempuan di luar sana dan bisa menjadi inspirasi supaya kita bisa menjadi cahaya bagi bangsa. Sukses terus Ibu Anita untuk melahirkan generasi-generasi sukses di dunia bisnis dan pastinya selamat melanjutkan aktivitas. Kita jumpa lain waktu ya Bu, dan juga small listeners, kita jumpa di Perempuan Bertutur edisi lainnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.